Ya, kenapa? Karena banyak anak-anak di luaran sana yang pengen jadi santri, pengen pesantren tapi nggak keturutan. Bilang ke orang tuanya, "Ma, saya mau pesantren." Aja cum, ning umah baik. Ya, ibu bapak beli duit-duit, nggo apa? Bayar pesantren nih, nggo biayai sirah, ning pesantren beli duit-duit. Ada yang begitu. Ada yang kemudian apa? Wis sirah ning umah becong beli sama pesantren batu rimbok. Ya, bapak wis sangka wis ning umah baik. Padahal dia pengen pesantren. Oleh karena itu kalian harus mensyukuri nikmat kalian jadi santri. Bersyukur enggak? Bersyukur? Senang jadi santri? Serius nih? Serius? Walaupun kalian di sini ya tidak boleh main HP. Ya, seneng nggak? Nggak boleh main HP. Serius? Serius? Yakin? Nggak apa-apa itu sebentar. Nanti kalau sudah besar silakan tuh main HP sepuasnya. Ya, gitu. Tadi kan tuh ada ceritanya tuh ya. Gimana kalau anak yang sering main HP itu? Apa yang akan terjadi itu tadi? Ah? Kenapa? Anjlok-anjlokan. Ya, pada pingsan bu ya. Ya, itu bahayanya. Dan benar itu, kalian beruntung dijauhkan dari HP. Kenapa? Seorang anak kalau sering main HP, maka otaknya jadi rusak. Kalian tahu nggak otak itu bisa rusak? Bisa konslet. Bakal listrik kayak bakal konslet kak. Bisa kebakar. Nah otak kita itu bisa rusak, bisa kebakar kalau kemudian saraf-saraf yang ada dalam otak kita kebakar. Kenapa bisa kebakar Pak? Karena kebanyakan main HP. Panas sih. Kalian kalau mabar kak, enggak saya panas beli. Ah, yang panas tuh HP-nya Pak, bukan dase. Cari siapa sebaik HP dipegang panas, dase juga panas. Kalau berlebihan kalian nanti bisa kebakar saraf-sarape, engkau bakal kebakar, langkah apa-apa kalian bisa senyum-senyum dewekan. Kalian pernah lihat orang nggak ada apa-apa, nggak ada temennya, nggak ada saudaranya, nggak ada orang lain tiba-tiba. Pernah lihat begitu? Pernah. Sebabnya kenapa itu? Hah? Sekarang sudah ditemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering main HP itu bisa kena penyakit yang disebut dengan brain rot. Apa? Apa itu brain rot? Apa brain rot apa? Kerusakan otak. Kebanyakan main HP, kalau kita tidak hati-hati maka otak kita bisa rusak. Bakal wis rusak, diajak ngomong gak ya? Pelangap pelongo. Pribe, tesan mendi sirah. Mendi ya? Sirah, duit-duit beli. Pelangap pelongo. Kenapa? Itu tanda rosak, apa namanya? Otaknya sudah rusak. Oleh karena itu, kalian bersyukur di sini dijauhkan dari HP. Nanti dulu sabar dulu main HP-nya. Ya, kalian ini otaknya lagi berkembang. Kalau otak lagi berkembang, kemudian dimasuki racun, maka bisa bahaya. Bisa apa? Bahaya. Ya, oleh karena itu kalian beruntung dititipkan oleh orang tua kalian di sini. Ya, mudah-mudahan otaknya jadi sehat, cerdas.
Ya, mau nggak punya otak yang cerdas? Mau? Kalian di sini nih diarahkan untuk memiliki otak yang cerdas. Gimana Pak? Nih supaya otak bisa cerdas, banyak ngaji Quran. Ya, kalian kan tiap hari kan ngaji mana? Ya, engkau belajar istirahat sedelat, engkau ngaji mana? Itu dalam rangka mencerdaskan otak kalian. Ya, mencerdaskan apa? Otak-otak kalian. Ya, otak-otak ya, bukan makanan maksudnya. Ya, otak-otak kalian tuh yang ada di kepala kalian tuh jadi sehat. Ya, ya. Biar apa? Kalau kalian otaknya cerdas, maka kalian nanti akan jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Pengen jadi orang berhasil? Pengen jadi orang sukses? Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke. Pertanyaannya gimana Pak caranya supaya jadi orang berhasil, orang yang sukses? So, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu gimana caranya supaya jadi orang sukses? Belajar terus sama nih. Apalagi? Oke. Bapak mau kasih tahu ya. Nih, tips, trik cara jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Supaya kalian nih ya ingat, gampang ngingatnya nih, Bapak gabungkan dalam kata santri. Nih, ada apa? Huruf apa ini? S. Kemudian ini 100. Kalau dinilai itu 100 semua tuh, kalian pinter-pinter. Ya, cerdas-cerdas. Ya, artinya berhasil nih para ustadz, para guru, para pembimbing, para pengurus mendidik kalian. Mata kalian masih jelas. Biasanya nih, kalau kebanyakan main HP ini sudah nggak jelas dari sana. Apa ya itu ya? Huruf apa yang nggak kelihatan? Nih, kalian masih jelas? Di sana di ujung jelas? Masih kelihatan? Masih kelihatan? Matanya masih benar. Ya belum rusak. Ya, karena HP bisa merusak otak dan bisa merusak mata. Oke ya. Ini S. Kalau kita ingin jadi orang sukses nih, orang yang berhasil, maka S dulu nih. S itu apa? Apa? Harus apa? Sabar. Kalian sabar nggak? Kalian sabar nggak? Sabar. Ya harus sabar ya. Nih, menjalani kegiatan di sini harus sabar. Nih, ya waktunya ngaji, ya kudu ngaji. Waktunya belajar, ya kudu belajar. Waktunya makan, ya kudu, bener nggak? Jangan kemudian dibolak-balik. Waktunya ngaji, makan, waktunya makan, ngaji. Waktunya mandi, makan, waktunya makan, mandi. Dibolak-balik. Kenapa? Karena kan sudah diatur kegiatannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Pak, bosen Pak. Ya memang kegiatannya seperti itu. Ya. Bangun tidur, mandi, kemudian sholat, habis itu ngaji, habis itu belajar, habis itu ngapal Quran, habis itu istirahat, habis itu makan lagi, terus begitu sampai nanti tidur lagi. Waktunya tidur pun harus tidur. Kenapa? Karena kegiatannya kan banyak. Benar nggak? Supaya apa? Supaya badannya tidak KO. Tidak apa? Tidak KO, tidak apa? Ini badan nih harus kuat untuk menjalani apa?
pendidikan kalian di pesantren. Kalau sakit-sakitan terus ya, nanti gimana mau belajarnya? Mau ngajinya gimana? Oleh karena itu, kalian harus sabar menjalani apa? Kegiatan yang ada di pesantren. Di sini yang sabar ya. Orang sabar itu subur. Benar nggak? Orang sabar itu subur. Ya. Kalau kita punya sawah, sawahnya kemudian subur, nanti dapat enggak hasilnya? Dapat panenan enggak? Dapat. Tapi kalau kita punya sawah, tapi sawahnya enggak subur, maka walaupun kita tanami macam-macam tanaman, kita enggak akan dapat panenan. Benar enggak? Benar. Oleh karena itu kalian yang sabar ya nak ya. Yang sabar, siap sabar? Siap? 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 Semangat? 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 Nah, semangat ya, harus semangat ya. Oke. Yang pertama sabar. Kemudian yang kedua apa? Hah? Amanah itu apa sih? Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Kalian jadi santri, santrinya yang amanah yang gimana tuh santri yang amanah tuh? Hah? Hah? Yang gimana? Itu siapa namanya? Damar, Damar. Sini, Damar. Sini Damar. Ya, biar padang sini. Ya, kamu kan namanya Damar sini. Ya. Sini. Ya. Sini kamu duduk di sini. Duduk sini. Biar jadi kiai nanti. Kita doakan ya. Udah sini duduk. Tenang aja duduk aja sini. Ya. Ini kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan nanti ya Damar jadi kiai. Kiai besar. Ya. Kiai Haji Damarudin. Kamu namanya siapa? Aryo Damar. Oh, Kiai Haji Aryo Damar. Aryo Damar itu seorang pendekar. Tahu pendekar? Pendek dan kekar. Enggak ya. Pendekar itu apa? Aryo Damar itu seorang pejuang, pahlawan. Zamannya kerajaan dulu ya, itu ada nama pejuang namanya Aryo Damar. Temennya Arya Kamandanu. Kalian tahu? Arya Kamandanu. Temennya lagi ada namanya Arya Dwi Pangga. Ya, kamu tahu nggak kisah itu? Nggak tahu? Iya, Aryo Damar tuh hebat tuh orang, ya, seorang pejuang. Ya, oleh karena itu nanti mudah-mudahan Damar ini jadi pejuang, pendekar agama yang mensiarkan Islam supaya Islamnya nyebar ya sampai kemana-mana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Okay. Ya udah kamu di sini aja. Ya karena kalau di situ kan ngantuk kan, capek kan, pegel kan, enak di sini ya. Oke ya, nih. Saya tidak pakai kata amanah karena amanah itu biasanya berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan. Kalian kan belum bekerja. Ya, nanti kata amanah itu biasanya disematkan pada orang yang punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Ya, nih. Saya akan coba pakai nih kata A itu dengan apa? Dengan akhlak. Akhlak mulia. Kalian kalau ingin jadi orang yang berhasil, maka harus punya akhlak yang mulia. Akhlak sopan santun. Seorang santri itu harus berakhlak mulia, akhlakul karimah. Ya, Damar ya. Ya.
Contohnya akhlak mulia tuh gimana, Daman? Contoh. Bisa dijelaskan nggak? Ah, nggak tahu. Contoh akhlak mulia itu nih, kalau seorang santri ya dengan gurunya atau kiainya, ketika kemudian gurunya menyampaikan ilmu kepada santrinya, seorang santri harus benar-benar mendengarkan. Seorang santri harus benar-benar memperhatikan. Seorang santri tidak boleh kemudian mengabaikan, cuek saja. Kenapa? Kan kita semuanya nih, kalian mesantren itu supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Maka salah satu cara supaya kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah adalah ketika gurunya menyampaikan sesuatu, kalian dengarkan baik-baik. Siap enggak begitu? Enggak kemudian tidur. Ya, ada di sini yang sering tidur. Kalau di dalam kelas nih, ya ada gurunya ngajar, kemudian langsung ngorok, anak beli. Ada. Masa ada? Kelihatannya dari wajah-wajahnya enggak ada. Ya, wajah-wajah penuh semangat semua. Ya, anak beli. Bahkan di kelas gak turu baik. Anak beli. Enggak ada kan? Ya, kalau laki-laki ada enggak? Kalau perempuan ada? Kalau laki-laki ada? Astagfirullahaladzim. Jadi bocah-bocah lanang kak, bahkan turu baik tak? Astagfirullahaladzim. Siapa sih turuanku? Ah, siapa? Siapa? Siapa maning? Siapa maning? Siapa maning? Kalian nggak malu? Tiap hari diperhatikan sama perempuan tuh. Kalian memperhatikan ya? Ketahuan nih kalian suka memperhatikan tuh. Malu lo kalian kalau tidur diliatin tuh. Lah itu tuh turu tuh. Itu ya. Ya, saya pada berewesan ya. Gitu ya. Apalagi ngorok, anak sih ngorok beli. Oh ya sih. Kamu tidur sampai ngorok Vin? Ya kamunya nggak kerasa, kamunya tidur ya. Kan beda ngoroknya Yasin dengan yang lain. Kalau Yasin kalau ngorok punya gimana? Yasin, Yasin gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini syarat kalau kalian pingin dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, kalau ada gurunya lagi ngajar loh, perhatikan benar-benar, aja turu. Pak, saya nggak ngerti Pak apa yang disampaikan guru, makanya saya malas wis turu baiklah. Jangan, walaupun kita nggak ngerti, ya, nih, kalian yang paling nggak suka mata pelajaran apa di sini? Suka semua ya? Suka semua? Ada yang nggak suka? Mata pelajarannya bukan gurunya. Ya, mata pelajaran apa? Matematika suka? Suka. Ada yang nggak suka matematika? Ada? Atau pelajaran apa? IPA? Suka nggak? Suka. Kalau kalian kemudian nih, ya, lagi berada di dalam kelas, kemudian gurunya ngajar, kemudian kalian nggak paham, jangan kemudian kalian tidur, kalian deh melek aja, perhatikan bener, udah perhatikan aja, walaupun kalian nggak ngerti, nggak paham, ya. Nanti nih kalau kalian benar-benar perhatikan, walaupun kalian nggak paham, apa sih ngomong apa guru yang ngerti kita, ya, gitu. Ini misalkan, tapi dia tidak tidur, dia benar-benar perhatikan. Pada saat itu mungkin kalian nggak benar-benar nggak paham. Keluar kelas juga nggak paham. Tapi
nanti ya, kalau kalian nih membutuhkan ilmu itu bisa metu. Kalian bisa ngerti. Oh iya, bagian Kak, waktu kita pesantren Kak, ya Ustaz Jenal Kak, ya jelasin mengkenen. Jadi ngerti. Padahal ketika kalian lagi belajar, beli ngerti. Berbeda ketika kalian kemudian tidur. Tuh, ini rahasianya. Nuntut ilmu itu harus benar-benar. Walaupun kita nggak paham, nggak jelas nih penjelasan dari guru kita, tapi kewajiban kita harus memperhatikan betul-betul apa yang disampaikan oleh guru kita. Nggak boleh kemudian kita apa cuek, apa maning turu. Kalau kita pingin ilmu kita apa manfaat, kalau kita pingin ilmu kita berkah. Makanya nih kepada para ustadz, para guru, kalau ada yang ngantuk ya, suruh di depan, suruh maju. Cung, sini cung, maju nih kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak tidur. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Jangan dikira kemudian orang-orang yang berhasil itu ketika sekolah gitu ya, dia paham semua, ngerti semua apa yang disampaikan oleh gurunya. Banyak yang ketika belajar nggak ngerti apa sih gitu ya. Beli paham-paham, tapi apa? Dia benar-benar memperhatikan, nggak nyuekin gurunya. Makanya kemudian Allah berikan apa? Keberkahan ilmu. Oleh karena itu, seorang santri harus punya akhlak yang mulia, mampu memuliakan guru-gurunya. Ya, nih. Kenapa kemudian ini penting? Karena itu tadi ilmu itu bukan apa? Bukan kayak mic ini. Ya, bukan kayak barang biasa ini. Kalau nih mic kayak begini, kita pingin mic ini ya punya uang, tinggal datang aja kemana? Ke toko elektronik yang jualan mic ini. Kita datang, kemudian kita tanya, Pak, beli mic. Mic yang mana, Neng? Yang itu tuh, Pak. Harganya berapa, Pak? 100.000. Kemudian kita kasih uang 100.000 ke penjualnya, kita dapat mic nggak? Dapat. Kalau ilmu nggak bisa begitu. Ya, ini kalian perhatikan. Ilmu itu nggak bisa seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Kalian punya uang banyak nih, jadi orang kaya. Kemudian datang ke seorang kiai. Pak Kiai, saya datang ke sini pingin ilmu Pak Kiai semuanya. Sok berapa Pak Kiai? Saya harus bayar supaya ilmu Pak Kiai ya bisa saya dapatkan. Kata Pak Kiainya, udah nggak usah mahal-mahal, ya 10 juta aja sini. Karena dia punya banyak uang, kasih 10 juta Kiainya. Habis itu Pak Kiainya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Puh. Gitu ya. Ilmunya dapat nggak dia? Enggak. Ya. Walaupun dia belajar nih, ya berbulan-bulan, bertahun, belum tentu ilmunya dapat. Tuh, ya. Beda. Ilmu itu beda dengan barang-barang biasa ini. Ya. Oleh karena itu apa? Supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, maka harus benar-benar akhlak kalian dijaga. Di depan kiainya, di depan ustadz-ustadznya, di depan guru-gurunya. Jadilah santri yang punya apa akhlak mulia. Ya. Kenapa? Karena kan tiap hari kalian di sini ketemunya dengan guru-guru kalian, dengan ustadz-ustadzah kalian. Ya. Mereka itulah orang tua kalian. Ya. Ketika kemudian kalian punya akhlak yang baik pada mereka, maka itu sebagai syarat nih ya, kalian bisa mendapatkan tadi ilmu yang berkah.
ilmu yang manfaat. Ya, mau dapat ilmu yang manfaat, mau dapat ilmu yang berkah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat dan berkah dunia dan amin ya Allah ya Rabbal. Oke, ya. Yang ketiga apa nih? N itu apa N? Apa? Hah? Apa N? Man? Nurut tuh pinter kan? Baru sebentar aja udah pinter. Ya, apalagi nanti seharian di sini. Ya, ya. Nurut kata Damar nurut. Ya, artinya apa? Santri kudu nurut. Nurut karo siapa? Nurut karo siapa? Ya sama ustadznya, sama guru-gurunya nurut. Ya, kalau kalian di rumah ya kudu nurut sama orang tua kalian. Kalau kalian di pesantren ya harus nurut sama guru-guru kalian karena mereka lah orang tua kalian di sini. Understand? Paham tuh begitu. Ya, jadi harus nurut. Ya, nih Damar nih orangnya nurut. Ya, makanya disuruh ke depan, ke depan. Suruh duduk, duduk. Ya, suruh jangan tidur, nggak tidur kan? Alhamdulillah. Ya, suruh jawab, bisa jawab akhir. Ya, oke siap nurut, siap nurut. Ya, ini ada cerita. Ya, boleh ya, Bapak cerita ya. Ya, seorang santri yang nurut sama kiainya. Ya, santrinya sih biasa-biasa saja kemampuannya. Ya, nggak pintar-pintar amat, biasa lah. Ya, mungkin bisa dikatakan lebih bawah lagi tuh ya. Di antara santri-santri yang lainnya tergolongnya agak BODO. BODO itu apa? Hah? BODO apa? BODO itu apa? Ya begitulah ya. Ya tahu ya. Agak bodoh nih santri. Tapi dia paham gimana caranya supaya jadi orang yang berhasil. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia datang ke sebuah pesantren, kemudian menyampaikan kepada Pak Kiainya. Pak Kiai, saya itu terkenal dulu ketika sekolah SD, saya itu nggak naik kelas. Sering nggak naik ke kelas. Kenapa nggak naik kelas? Karena BO, ya. Kelas C cing sejene naik kelas loro dheweke ngendom bae. Ya, udah tuh setahun ngendom. Habis itu ya dia ini baru naik kelas 2. Kelas 2 yang lainnya naik kelas 3, dia bertahan aja di kelas 2. Terus akhirat SDE sampai 9 tahun. Di sini ada nggak yang sekolah SD-nya sampai 9 tahun? Anak nih. Nggak ada ya? Kamu berapa tahun SD-nya, Mat? 6. Alhamdulillah. Tuh, nggak ada kan? Dia tadi, ya, anak yang tadi BODO lah. Tapi dia tahu cara gimana supaya Allah ngasih ilmu kepada dia. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke sebuah pesantren, kemudian menyampaikan, Pak Kiai, saya itu terkenal orangnya atau anaknya itu BODO. Loh, kamu kok ngomong begitu? Iya Pak Kiai, udah saya terbuka aja, fair-fairan aja. Kalau nggak percaya, lihat rapot saya. Rapotnya isi 5, 4, telu, paling dhuwur 6. Ya, paling dhuwur 6. Gitu. Terus gimana kata Pak Kiainya? Saya pingin pesantren Pak Kiai ini kene. Ya sudah sok pesantren. Enggak Pak Kiai, karena saya itu orangnya BODO. Maka saya pingin tempat saya enggak nyampur karo santri sing sendene. Jadi priben karpe sirai, kata Pak Kiainya. Udah Pak Kiai, mohon diizinkan
saya tinggalnya sama Pak Kiai. Jadi Pak Kiai tinggalnya karo kita, priben ceritain. Ya pengennya priben. Maksudnya begini Pak Kiai, saya nyantri di sini itu, ya, ini nyiprat-nyiprat ya. Saya mesantren di sini itu, ya, itu pingin dapat keberkahan ilmu dari Pak Kiai. Terus gimana? Saya nggak mau nyampur bareng santri-santri yang lain. Saya pingin tinggalnya deket Pak Kiai. Dan saya mungkin nggak atau nggak usah saya apa ngaji. Lah, kamu ngapain di sini terus kalau nggak ngaji? Udah saya pengen ngabdi saja sama Pak Kiai. Oh gitu, iya. Akhirnya, singkat cerita, nih si orang ini yang BODO tadi, ya, akhirnya kemudian diterima sama Pak Kiai. Ya, nih. Artinya apa? Memenuhi kebutuhan Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai, nah, cung tolong cung, iku anu apa sapuan pun garasi, sapuan ning teras, cuci mobil segala macam, siap Pak Kiai, siap Pak Kiai. Ya. Apapun yang diperintahkan Pak Kiainya ke dia siap. Ya. Lama-lama Pak Kiainya kan bilang, ibu cakap rajin bisa. Setiap nih kiainya manggil langsung, siapa kiai? Udah lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun tidak terasa, 2 tahun, ya, nih 3 tahun ini anak ini itu benar-benar ngabdi sama Pak Kiai. Pada satu saat, ya, nih kiainya diundang ceramah ke satu pengajian tablik akbar Maulid Nabi. Biasanya kalau tablik akbar itu dilakukan siang hari apa malam hari? Biasanya kalau di kampung-kampung tuh malam hari. Ya. Nah, kemudian sebelum berangkat itu ya si Pak Kiainya bilang ke ini, ya, ya sebut namanya Damar lah gitu deh ya. Mar sini Mar, gitu. Nggih Pak Kiai, ya, ada apa Pak Kiai katanya. Saya malam ini mau ngisi pengajian tablik akbar di desa Jablang sana. Ya kita ini kan inilah di Cirebon lah gitu ya. Itu di Jawa Timur kejadian. Ya, di Jablang sana. Ya. Itu Mas Agus mana Mas Agus? Mas Agus itu supirnya. Ya. Pas sebentar Pak Kiai saya cari dulu. Cari-cari nggak ada Mas Agus. Ternyata istrinya Mas Agus itu lagi sakit sehingga nggak bisa kemudian nyupirin Pak Kiai. Oh kalau gitu udah kamu aja Cung, Mar, yuk kamu yang jadi supir karena dia ternyata udah bisa diajarin sama Pak Kiainya nyupir. Akhirnya yang jadi supir si Damar ini. Ya. Habis itu jalan lah, ya, jalan nyampe tempat, ya, nyampe tempat. Udah kan? Kata Pak Kiai, Mar, sini Mar, kamu nggak boleh ada di mobil. Kamu bareng saya. Duduk di sebelah saya. Duduk di sebelah saya. Pokoknya kamu ikut aja. Ya. Itu ketika Pak Kiainya turun dari mobil. Kan udah banyak yang nyambut panitia. Ya. Panitianya kan golongannya banser gitu kan. Siap. Ketika Pak Kiainya ini kemudian turun, ya, kemudian ini si Damar ini suruh jalan duluan, suruh keluar dari mobil itu duluan. Mar, ya, kamu jalan duluan, saya di belakang kamu. Nah banser orang situ kan nggak tahu kiainya yang mana, nih nggak tahu kiainya yang mana, yang panitia paling yang tahu itu ketua panitianya yang kenal kiainya. Itu si Damar suruh maju duluan, Pak Kiai di belakang. Karena Damar di depan Pak Kiai dikiranya Damar ini, nih ya, santri tadi
yang BODO itu, ya, dikiranya itulah kiainya. Itu diciumin tangan. Dikiranya Pak Kiainya itu ajudannya Damar. Dan Pak Kiai santai aja, biasa aja. Ya, ya. Kalau mau salam, salaman ke sama dia aja. Ini kiainya. Damar nih di depan. Salaman. Damarnya kan deg-degan. Ada gemeteran. Diambungi tangannya. Ya, diambungnya kan kalau di kamu-kamu kan nggak sekali aja. Bolak-balik ya, kayak goreng tempe kan, ya bolak-balik ya, udah. Habis itu karena dikiranya ini, tapi panitianya kan senyum-senyum aja di sana. Pak Kiainya kan itu bukan dia. Pak Kiainya memberi kode ke ketua panitia, ini doang, menang itu, maksudnya diem, gak usah ngasih tahu yang lain bahwa Kiai itu saya, bukan dia. Jadi kan dia Kiai, kata. Akhirnya benar. Nah, akhirnya Damar duduk di posisinya Pak Kiai, ya. Kemudian Kiainya di posisi ajudan. Ya, habis itu, ya, udah selesai tuh pentas seni tadi, ya. Acara-acara yang lain maju udah selesai. Akhirnya MC menyampaikan, para hadirin, tibalah saatnya kita dengarkan tausiah, ya, Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji titik lah gitu ya. Bapak nggak nyebutin nama kiainya nih. Itu Pak Kiainya yang duduk sebelahnya Damar nih. Maju. Damar abang ireng wajahnya. Pak Kiai, kita kan bisa pengajian, beli sirah sing maju. Terus kita dengerakan sirah ngomong. Pak Kiai, sing benar sih Pak Kiai. Iya, sirah maju. Kebayang nggak tuh Damar deg-degan beli? Gemeteran beli mungkin. Di pesantren nggak pernah belajar muhadharah, nggak pernah belajar khitobah, nggak pernah belajar ceramah, nggak pernah ngisi kultum. Itu dia langsung sama Pak Kiainya, maju gantiin kita. Wis kita dodok baik. Kalau kalian dibegitukan sama Kiai gimana? Itu jamaah di belakang, Masya Allah itu penuh. Sekampung. Kira-kira kalian kalau dibegitukan, ya, pipis di celana nggak? Saking apa? Takutnya. Pak Kiai enggak, kamu bisa. Bismillah, kamu bisa, Mak. Kata Pak Kiai. Bismillah, kamu bisa. Karena saking wedie, ya, akhirnya Bismillah Pak Kiai, kita maju ya Pak Kiai, ya. Mohon doanya Pak Kiai. Iya, tak doanang. Kamu berhasil. Kamu sukses, kamu bisa ceramah. Benar itu, ya. Disebutlah tadi nama Kiai Haji ini gitu. Maju Damar. Ketua panitia sing weru mengkonon kok nyengir-nyengir mesem-mesem baik. Jadi Pak Kiai menang sirah, menang. Wis bagian santri kita baik sing maju. Bener Damar kalau gemetaran kan. Aduh, kita pengen ngomong apa? Kan nggak ada persiapan, nggak ada apa. Karena dia juga kan kaget. Dadakan ditunjuk untuk isi tausiah. Bener, maju. Itu subhanallah tuh ya. Ini kehendak Gusti Allah. Itu si Damar yang tadinya gemeteran. Ketika sudah berada nih megang mic begini. Itu ceramah enak pisan. Ceramahnya kayak ceramah siapa sih paling enak Kuskin? Ceramah siapa? Ya mak, lah ya, kalau dulu Zainuddin MZ enak pisan ceramah membahas tentang apa? Sejarah Nabi. Padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah apa ngaji tentang apa Maulidun Nabi, sejarah Nabi. Tapi ketika kemudian
disuruh sama kiainya, dan kemudian dia maju, nih, menyampaikan tadi tausiah itu ceramahnya, orang-orang saya melengkap, iku kiaiin enak pisan ternyata ya. Subhanallah. Dan itu sampai 2 jam dia ngisi tausiah, beres tuntas. Sampai kemudian Pak Kiai mangga, ya, nih setelah tausiah mangga dipimpin doa, langsung doa. Ya, habis turun dari panggung diciumin, makasih ya Pak Kiai ilmunya, makasih Pak Kiai. Duduk dengan Umar. Ya, sira engkau bakal anak undangan bahwa kita sira sing maju sekian. Subhanallah. Itu tuh bisa terjadi dan banyak terjadi. Jangan dikira nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Allah memberikan ilmu pada seseorang itu, ya, tergantung Gusti Allahnya mau ngasih ilmu model kayak apa. Ya, oleh karena itu kalian sebagai santri harus benar-benar jaga tuh, ya, apa, nurut karo guru-gurunya, ya, nurut karo ustad-ustadzahnya, nurut sama kiainya. Nanti Allah akan berikan kemampuan yang kalian, ya, nggak nyangka tuh kemampuan itu bisa kalian dapatkan. Kenapa? Ilmu itu hak prerogatif Allah, milik Gusti Allah. Ya, al-alim tuh, Allah tuh maha mengetahui, Allah tuh maha berilmu, ilmunya sangat luas, dan Allah yang akan menurunkan ilmu kepada manusia, siapapun itu yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kalian harus benar-benar jaga nih, nurut ini, ya. Pak, maning-maning dikongkoni, maning-maning dikongkoni, maning, kita kan pegel Pak. Ya, itu dulu, ya, ketika bawa pesantren itu seneng kalau kiainya tuh nyuruh, malah di Pak Kiai apa maning, Pak Kiai, Pak Kiai apa maning, Pak Kiai sok. Kenapa? Karena dia paham, tahu bahwa itulah cara, ya, mendatangkan apa, keberkahan ilmu, manfaat ilmu, ya. Nah, Islam itu mengarahkan seperti itu supaya ilmu kita jadi manfaat. Ya, paham tuh? Understand? Oke. Kemudian apa nih? T itu apa? Hah? Apa? Apa T itu? Banyak lah ya T ya. T itu bisa ngocolokan listrik kayak T arane. Ya, tahu ya T ya? Yang terminal itu bisa. Ya, atau apa lagi? Takwa bisa, ya, takwa itu panjang lebar lah ya. Kalian tahu takwa itu apa sih Pak? Ya, takwa itu ketika kemudian Allah nyuruh ini lakuin, Allah melarang sesuatu jauhin, gitu aja. Allah nyuruh kita sholat, ya kita sholat. Allah melarang kita untuk mabok-mabokan, ya kita jangan mabok-mabokan. Takwa, ya. Oke ya. Oke. Tapi ini kaitan dengan santri, Bapak ingin menyampaikan itu apa? Tertib. Kita harus tertib. Nggak boleh kemudian gerasa gerusuk, nggak boleh kemudian amburadul. Ya, nih tertib tuh, duduknya tertib, rapi, bersop-sop tuh ya. Ya, tuh, ya, rapi kan? Enak kan dilihatnya, bersih, rapi, enak kan dilihatnya. Coba kalau kemudian santri nggak tertib, nggak bersih, enak nggak dipandangnya? Nggak enak. Ya. Nih Bapak kemarin, ya, silaturahim ke sebuah pesantren di Jakarta. Kemarin di Jakarta Bapak 2 hari. Ya, di pertemuan MUI. Habis itu kemudian apa? Silaturahim ke sebuah pesantren. Itu pesantrennya hebat. Gitu. Ya, yang biasanya kalau kita lihat pesantren-pesantren itu kumuh, kotor, dekil, ya, mambu, biasanya kan mambu ya, mambu beli, manjing kamar kah, mambu jombloan, ya benar nggak, manjing kamar,
mambu, ya, apa, pakaian batin sampre gitu ya, anak sarung lah, anak kalau mungkin perempuan jilbab lah, patung cantol gitu. Itu pesantren nggak ada yang pating cantel, nggak ada ya. Bapak buka nih WC-nya, ya Allah, iku WC kayak WCE kayak tempat tidur ya, bisa untuk tidur di dalamnya. Kenapa? Bersih banget ya, luar biasa ini pesantren. Bapak nanya, Pak, nih sama ininya, sama apa namanya, kiainya, Pak Kiai, ini WC-nya siapa yang bersihin? Ya santri-santri, Pak. Sampai sebersih itu WC-nya? Iya. Top. Santri-santri yang biasanya kita lihat ya, nih, ya mohon maaf gitu ya, di pesantren-pesantren yang lain kotor, kumuh, dokil, mambu, bener nggak? Adus be sebulan sekali. Ya anas, nih kene sing adusnya seminggu sekali anak beli. Ah, langka kan? Alhamdulillah. Itu WC-nya bersih sekali dan nggak licin. Biasanya kan kalau ini kan licin, parah. Benar ya? Itu bersih, ya Allah, itu WC. Kayak tempat tidur. Ya. Dan tadi ketika masuk kamarnya itu tadi rapi. Nggak ada itu pating cantel lah, pakaian paling ini atau kopiah di mana-mana. Nggak ada. Ya. Kemudian Bapak naikkan itu lantai 3. Apa 3 lantai ya ininya? 1, 2, 3. Lihat. Wah, rapi-rapi, anaknya semangat-semangat. Maju-maju semua, belajar-belajar semua. Nggak ada yang kemudian ketika belajar masih di dalam kamar, nggak ada. Hebat pesantren. Ya. Dan hebatnya lagi, itu pesantren tahfidz. Ya kayak kita nih, pesantren tahfidz. Ya. Itu ya, nih, yang apa namanya, yang masak nih. Nanti akan Bapak ini kan ya di sini di apa namanya, diterapkan. Yang masak, ini masak untuk makan santri. Itu sepanjang dia masak, dia harus dalam keadaan suci. Harus wudhu dulu, harus punya wudhu ketika masak. Nanti Bapak akan terapkan di sini. Semuanya nih ya, di Klayan, di Jatimerta, di Indramayu. Nanti ya, yang piket bagian masak, itu sebelum masak dia harus wudhu dulu. Kecuali yang halangan lah ya. Yang tidak halangan bagi perempuan, ya apalagi laki-laki, yang bagian masak harus punya wudhu. Ya. Kemudian apa? Ketika masak itu apa? Baca Yasin. Jadi ketika nyisir bawang, nyisir cabai, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tamfirul azizir rahim. Terus gitu. Harus membaca Yasin yang pertama. Kalau Yasin sudah selesai, masih belum selesai masaknya, tambahin. Baca apa? Istighfar. Istighfar 1000 kali minimal. Selama dia masak, goreng-goreng, ya astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, terus. Udah 1000 kali, belum selesai masaknya, baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, terus sampai selesai masak. Kemudian Bapak nanya, Pak Kiai kok bisa begitu? Iya, kenapa? Karena mereka lagi belajar. Nih ya, para santri ketika masak itu makanannya nanti dimakan oleh santri. Santri itu lagi belajar, santri itu lagi ngafal Quran. Oleh karena itu, supaya santri itu benar-benar berhasil, gampang ya mendapatkan ilmu, kemudian gampang ngafalnya, maka makanannya harus benar.
Ya, makanannya nih ketika ngolahnya harus terus nih yang masak itu terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini kayak gitu belum? Ah, sudah dipraktekkan belum kayak gitu? Belum ya. Nah, nanti dipraktekkan. Mulai nanti nih sore kalau masak sudah mulai harus dipraktekkan. Semuanya nih. Yang bagian piket harus melakukan itu. Ya. Itu tadi. Kalian lagi ngafal Quran, kalian lagi belajar, lagi ngaji. Kalau kemudian makanannya itu bagus, bermutu, maka kalian akan mudah belajarnya. Kalian akan mudah ngafalnya. Ya, setuju? 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 Kelihatannya nggak pada setuju. Sepakat? Sepakat? Hebat kalian. Yang piket nanti harus begitu sekarang. Ya, awas jangan lupa tuh ya, nanti saling mengingatkan. Kalau mau masak ya wudhu dulu, wudhu dulu. Kalau enggak ini ya tanya, kamu udah wudhu belum? Oh belum, wudhu dulu. Praktekan itu. Ya, oke, siap? 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 Pak, saya Yasin nggak hafal. Misalkan, ya sudah, kalau gitu baca istighfar aja dengan sholawat. Udah itu aja dulu deh. Berarti ya, misalkan nggak hafal, ya syukur-syukur hafal, baca dulu, habis itu kemudian istighfar dan sholawat. Ya, siap enggak? Siap enggak? Siap? Kok nggak ada suaranya? Ah, ada orang nggak? Halo? Hai. Halo? Ada orang ya masih ya? Assalamualaikum. Itu dong ya. Siap ya? Nanti dipraktekkan. Itu Bapak lihat nih ya di lantai 3. Naik lagi. Santri-santri yang lagi belajar kita buka nih apa namanya kelasnya. Subhanallah itu wajahnya. Nih, anak-anak santri ini wajahnya subhanallah. Itu mencorot. Ya. Bukan mencurut, bukan. Mencorot itu wajahnya itu kelihatan banget ya Allah. Bocah wajahnya kelihatan banget itu gitu. Kenapa? Tadi asupan makanannya luar biasa itu. Ya, isinya yang bagus-bagus, kemudian apa? Proses memasaknya seperti tadi. Nah, makanya Bapak, nanti Bapak terapin di pondok. Ya, ini penting. Biar apa? Kalian berhasil jadi anak-anak hebat. Jadi anak-anak yang berhasil, yang sukses. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya apa ini? R. R itu apa R? Apa? R. Apa Mar? Kira-kira R itu Mar? Pak Kiai apa Pak Kiai? R itu. Apa? Apa Mar? Rajin. Pinter kan? Makasih ya Pak Kiai ya. Rajin. Kalian harus jadi orang yang rajin. Ya, nggak boleh males-malesan. Kalau kalian menjadi orang berhasil, sukses, maka harus rajin. Nggak boleh kemudian, males Pak, wis bobo baiklah, turu baiklah, males, wis males. Nggak bisa, kalian harus jadi orang yang rajin. Orang yang sukses itu pasti dia rajin. Orang yang gagal itu pasti dia malas. Ya, itu rajin. Siap Mar ya, rajin ya. Siap nggak? Siap? Siap. Gitu. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Oh, ya kan? Kayak kita berikan aplaus dulu dong. Siap ya jadi orang yang rajin. Yang rajin ya. Ngaji rajin, sholat rajin, sholawatan rajin, zikir rajin, belajar rajin, ya, semuanya rajin.
Ya, kalau kalian rajin pasti akan jadi orang-orang yang berhasil. Oke, yang terakhir I itu apa? Apa? Kita tanyakan pada Kiai Damar, apa itu mat? Apa Pak Kiai itu? Apa katanya? Istighfar. Sudah saya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kiai Damar aja lah ya. Istighfar, harus banyak-banyak istighfarnya. Ya. Ya, harus banyak-banyak istighfarnya. Kalian sehari semalam baca istighfar berapa kali? Hah? Ada 100 kali? Ada ya? Ada 500 kali? Hah? Ada? Ada? Siapa yang setiap hari paling tidak 500 kali baca istighfarnya? Acung? Ada? Enggak ada? Kata Kiai Damar, maka kalau kalian ingin jadi orang yang berhasil harus banyak baca istighfar. Kenapa tuh Pak Kiai harus banyak baca istighfar supaya kita jadi orang yang berhasil? Kenapa Pak Kiai? Karena kenapa? Kenapa? Ayo, udah ngomong aja. Kalau nggak ngomong nanti tambah maju masalahnya. Kenapa? Apa Pak Kiai? Kenapa kok harus banyak baca istighfar? Kenapa? Karena apa Pak Kiai? Karena apa? Karena apa? Hah? Ya habis waktunya ya. Kenapa? Oh, ya kita beri nafas ya. Kenapa Pak Kiai harus istighfar? Agar kita diampuni dosa-dosanya. Bener enggak Pak Kiai Damar ngomong? Bener apa salah? Bener. Orang yang gagal itu karena kebanyakan dosa. Ya, kalian perhatikan. Kalau ada orang gagal di sekitar kalian, bisa dipastikan dia kebanyakan dosa. Itu udah dipastikan tuh. Rumusnya begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi orang yang berhasil, maka dosa-dosa kita harus tadi diampuni oleh Allah. Caranya dengan cara apa? Kita baca istighfar. Oke, siap baca istighfar? Siap? Siap? Yuk kita bareng baca istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca yang banyak ya istighfar ya. Ketika kalian ada kesempatan baca istighfar, baca istighfar. Ya, kan nggak lama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Ya, semakin dosanya terhapus, semakin
Allah akan mudah untuk mengijabah doa-doa kita. Ya, kita pengen jadi orang sukses, ya Allah, jadikan saya anak yang berhasil, anak yang soleh, anak yang solehah. Kalau kita dosanya ya terhapus, insya Allah Allah akan kabulkan itu semuanya. Ya, siap jadi anak-anak yang soleh, siap jadi anak-anak yang solehah. Yuk kita bareng-bareng kemudian mengamalkan ini, ya. Kalian harus sabar. Kalian harus apa lagi ini? Punya akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Nurut. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Bapak tambahin ya. Selain banyak istighfar, kalian harus melakukannya. Sabar, punya akhlak yang mulia, nurut, dan semuanya ini harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, melakukannya karena Gusti Allah. Ya, nurut sama orang tua, nurut sama Pak Kiai, nurut sama Pak Ustadz, nurut sama guru, itu melakukannya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, selamat dunia dan akhirat. Baik, ya, kita tutup pertemuan ini, peringatan Hari Santri ini. Bersama-sama kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan doa ini nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Aryo Damar. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan, Mat, kamu doa. Ini pegang. Ini pegang.